Bacalon Bupati Kabupaten Toba Charles Sirait mengambil dan menyerahkan formulir pendaftaran ke kantor Partai Gerindra Kabupaten Toba pada hari Kamis 16 Mei 2024 yang didampingin oleh rekan-rekan Charles Sirait. Apa yang dijelaskan tadi dari panitia, saya kira memang sudah cukup jelas. Hanya mungkin penegasan dari kami, harapan kami seluruh kandidat bacalon boleh mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan di Juknis Juklak yang ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra melalui DPD Sumatera Utara sampai ke DPC Gerindra Kabupaten Toba. Kalau tahapan itu diikuti mulai dari pendaftaran sampai hari ini Pak Charles pengembalian formulir, kemudian nanti ada lagi penyampaian visi misi di hadapan struktur DPC Partai Gerindra, kemudian nanti survei, dan tentunya ini sudah menjadi satu perhatian serius dari Pak Charles kepada Partai Gerindra, dan ini merupakan juga satu kehormatan bagi kami ketika Bapak misalnya hadir di Partai Gerindra mengambil formulir dan bisa mengikuti seluruh tahapan. Tahapan-tahapan yang dilakukan tentunya berlaku kepada semua kandidat. Ya, tidak ada kita si A begini, si B begini, tidak. Semua sama. Tentunya Gerindra berharap untuk dapat calon pemimpin yang terbaik untuk melayani masyarakat Toba 5 tahun ke depan. Saya kira kita bersepakat semua, pemimpin yang akan hadir di Toba di tahun 2024 ini benar-benar pemimpin yang diharapkan masyarakat. Kerinduan kita 25 tahun ini setelah kita pemekaran dari Kabupaten Toba Utara, berharap ada pemimpin yang lebih pro kepada kepentingan rakyat. Tentunya apa? Kenapa harus saya sampaikan demikian? Karena memang kebetulan saja ya, Ketua Umum Partai Gerindra itu nanti yaitu Pak Prabowo akan menjadi presiden. Jadi harapan beliau juga tentunya sama dengan harapan kita, harapan masyarakat Toba untuk membangun Toba lebih maju ke depan. Gerindra akan segera mungkin evaluasi dengan melakukan rakerda di Sumatera Utara. Tentunya nanti di dalam acara rakerda ya inilah semua yang kami terangkan, apa yang kami jaring, apa yang kami telah lakukan di DPC Toba akan kami sampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh tim-tim di Toba dan akan menyampaikan jadwal visi misi yaitu di antara tanggal 21 sampai 23. Saya yakin ya dari berbagai informasi saya lihat di berbagai media teman-teman di lapangan Pak Charles itu sudah turun ke bawah. Ya kita juga bangga kandidat calon pemimpin di Toba mau berinteraksi dengan masyarakat kita, masyarakat petani. Saya lihat Bapak turun sampai ke desa-desa, ya bisa duduk di apa namanya di pematang sawah dan segala macam. Ini memang luar biasa menurut saya. Tapi jangan sampai juga sonedoknya hai Pak Ketua songgok burjuin kan. Mudah-mudahan tidak seperti ini. Saya melihat Pak Charles itu tidak seperti itu. Karena mau maju calon bupati ya kemana-mana turun. Setelah itu magok yang hilang kan. Sebenarnya bukan kandidat seperti itu yang diinginkan Toba. Jadi biarlah berjalan seperti apa adanya. Pak Charles kami lihat orangnya sosok yang sederhana, sosok yang peduli, sosok yang betul-betul bisa menyatu dengan masyarakat Toba, dan yang paling perlu paham dengan situasi Toba, paham. Sebagai catatan Pak Charles, kami sudah mengembalikan formulir pendaftaran seperti ini di 4 partai yang lain. Sudah kami lakukan dengan PDIP, dengan Golkar, dengan Nasdem, dan juga dengan PKB. Bahwa kalau kita mau katakan semua partai mendukung kita, itu keinginan kita. Tapi pada akhirnya tentu yang minimal itulah yang menjadi target kita supaya kita bisa maju bersama Gerindra untuk Pilkada Toba 2024. Amin. Yang disampaikan Pak Siahaan terkait dengan beberapa tahapan yang harus kami ikuti. Pada hari ini kami sudah tahapan yang kedua barangkali, ambil formulir sudah pengembalian. Kemudian dalam waktu dekat ada penyampaian visi dan misi.
kami sudah pernah disampaikan oleh Pak Syan dan tim dan Pak Tulang Ketua, bahwa itu kami sangat siap untuk mengikuti tahapan itu. Siap. Bahkan barangkali harus ada yang kita ikut tanggung jawab, gitu, bukan tanggung jawab pantang lah. Kalau ikut berkontribusi, kita sangat siap lah. Supaya acara kita itu adalah acara bersama, sehingga acara itu berjalan baik. Dengan di luar forum ini, siap dengan Pak Syan ini, barangkali ada yang harus kita ikut urunan gitu ya. Supaya dari awal kita melaksanakan segala sesuatu partisipasi publik. Nanti kalau pun Tuhan izinkan saya jadi bupati di Toba, itu yang memang akan kita harapkan, partisipasi publik. Kalau Tulang ini tadi bilang investor-investor atau orang-orang berhasil Toba, itu juga memang harus kita lakukan. Kalau kita hanya mengharapkan APBD Kabupaten Toba, mungkin kecepatan pembangunannya tidak dapat. Tapi kalau ada orang yang peduli, perantau banyak orang berduit sebetulnya, tapi mungkin kurang bisa diambil hatinya barangkali ya. Nah, itulah mungkin salah satu contoh bagaimana nanti acara kita di tanggal 21 sampai 23 barangkali saya urunan ini Pak Syan, sedikit banyak kita bersedia. Apa yang saya maksud itulah visi misi orang per orang. Nah, kalau saya bersama tim sudah merumuskan apa yang menjadi visi kita ke depan untuk Toba. Kita sebut namanya Toba Taruli B. Udah dikritik beliau harus dipisahkan ya. Taruli artinya terberkati, B itu artinya semuanya. Jadi artinya bagaimana kita terberkati semua, karena memang Toba itu sudah berkat. Toba itu berkat Tuhan. Kalau Samosir bilang itu kepingan surga, kalau Toba Kabupaten Toba lah berkat Tuhan. Kita yakin itu dari pertanian kita yang baik, dari ikan mas sebetulnya kita sangat baik, wisata kita juga sangat baik, itu bagian dari berkat. Persoalannya kok masih banyak petani yang mengeluh, berarti belum terberkati. Nah, visi kita adalah bagaimana semua orang itu terberkati. Bagaimana supaya terberkati, maka perlu misinya. Yang pertama T itu teknologi pertanian, perikanan dan peternakan, perikanan dan pertanian ya. Kemudian A, kita memang pakai istilah supaya gampang ya, aspalisasi, artinya kita lakukan perbaikan infrastruktur. Kita tahu hasil pertanian kita banyak yang nggak bisa dikirim ke pasar karena infrastrukturnya tidak baik. Kami sudah ke Habornas. Mohon izin ini Pak Charles, kalaupun ada istilah-istilah Pak memang mengatakan songgok burju isemai katanya begitu ya. Akhirnya kita sebut langsung, kalau dulu ya kan caleg katanya gitu ya, sekarang mungkin calon bupati. Izin Pak Charles Toang, saya lahir di kota Balige, besar sampai SMA di Porsea, karena saya adalah alumni SMA Negeri Porsea. Saya kemudian kuliah ke Bandung ITB, juga dalam proses-proses kita pulang kampung ada, tetapi dalam proses Pilkada Toba ini, dari Agustus 2021 kita punya perjalanan mengelilingi Toba. Baik pertaniannya, baik kampungnya, baik pariwisatanya, kita punya bukti-bukti foto bahwa kita melakukannya. Bahwa yang terakhir ini kita bersama Toke Gabo, diliput oleh media Toba TV, hanya menegaskan ulang bahwa kita sangat peduli dengan kehidupan petani di Toba. Jadi T yang pertama dari teknologi pertanian, kemudian A, aspalisasi, kemudian R, pariwisata ya, ramah dalam pariwisata, U, unggul dalam pendidikan, L, lestarikan adat dan budaya, I, ini yang paling penting, kita taruh di tengah dan menjadi penting menjembatani semua, integritas. Kita harapkan bupati, para aparatnya harus punya integritas. Hebat apapun teknologinya, kalau orangnya nggak punya hati, nggak punya integritas, saya kira itu tidak terlaksana. I kan. Kemudian B, bagaimana lingkungan yang bersih. Saya senang dengan apa yang disampaikan Pak Poltak, bagaimana kita mengambil bekas aqua misalkan dari pesta-pesta. Tapi bukan hanya simbolisasi seperti itu. Tapi bagaimana budaya ini kita buat menjadi misalkan tiap warga peduli dengan lingkungannya, rumahnya dulu, baru halamannya, baru kemudian kampungnya. Kemudian yang terakhir E, enaknya fasilitas kesehatan kita. Kami sudah melihat bagaimana di Habornas sana tidak tersedia fasilitas kesehatan yang memadai untuk misalkan melahirkan. Sudah nggak memadai, dia harus keluar kota. Pas keluar kota dia di jalan, maaf nih jalannya tidak baik, bisa-bisa maaflah misalkan lahir di tengah jalan atau mengalami sesuatu yang tidak baik. Jadi program kita dalam misi kita yang 8 itu, kiranya Tuhan izinkan masyarakat Toba jadi terberkati sesuai visi kita. Artinya saya yakini seorang pemimpin itu adalah bukan soal bagaimana dia mengelola APBD-nya. Itu yang saya yakini karena saya pegawai APBN yang saya kerjakan. Tapi bagaimana seorang bupati mendatangkan APBN dari pemerintah pusat, APBD provinsi dari provinsi, juga investor bahkan perantau.
Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau kami sedikit minta maaf, tapi kami yakini ribuan orang akan datang berduyung-duyung membantu Toba, Pemkab Toba, masyarakat Toba untuk Toba lebih baik, Toba yang terberkati. Toba Pak Ketua, Aristoan, saya Charles Sirait, kandidat atau bakal calon Bupati Toba menyerahkan formulir calon Bupati Toba yang kami telah isi dan kiranya ini sudah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Toba. Semangat Toba! Toba!